Baik anak-anak, kita mulai Zoom meeting kita pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pelajaran bimbingan konseling bersama dengan Bu Dewi ya. Nanti materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang who am I atau mengenal diri sendiri ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini pembelajaran di kelas 7 untuk pelajaran bimbingan konseling sudah kita awali dengan membaca doa mau belajar dan surat At-Thariq ya. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah who am I ya, who am I atau mengenal diri sendiri. Man arofa nafsah faqad arofa robbah. Ada yang tahu artinya? Man arofa nafsah faqad arofa robbah. Artinya, siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ya, maka bagaimana agar kita itu bisa mengenal Allah? Maka kita harus mengenal diri kita sendiri. Diri kita sebagai ciptaan dari Allah. Karena Allah itu kan sudah menciptakan kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Nah, kemudian sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, kita harus memahami bahwa Allah itu membekali kita itu dengan 3 potensi. Apa saja potensi manusia yang diberikan Allah kepada kita? Itu yang pertama adalah potensi akal atau kecerdasan. Ya, alhamdulillah anak-anak di kelas 7 semuanya diberikan oleh Allah itu potensi akal atau potensi kecerdasan ya. Sehingga dengan akal dan kecerdasan yang diberikan Allah kepada kita itu bisa sampai di kelas 7 ini ya, bisa lulus dari SD, kemudian di kelas 7 bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, kemudian bisa mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, itu kita memiliki akal atau kecerdasan. Nah, termasuk anak-anak belajar pada pagi hari ini bersama dengan Bu Dewi atau mungkin belajar dengan Bapak Ibu guru yang lain itu dalam rangka untuk memberikan nutrisi ya kepada akal atau kecerdasan kita. Karena kalau kita diberikan potensi akal atau kecerdasan, tapi karena kalau tidak pernah dipakai ya sama saja. Ibaratnya sebuah pisau ya, kita dibekali oleh Allah pisau yang sangat tajam ya, pisau yang sangat tajam. Pisau yang senantiasa dipakai itu akan semakin tajam atau tetap terjaga ketajamannya. Tapi kalau pisau yang tidak pernah dipakai maka akan karatan itu ya, jadi tidak bisa dipakai atau malah mungkin justru membahayakan. Nah, sama dengan akal atau kecerdasan ya, kalau tidak kita pakai dengan baik ya nanti tidak akan berguna ya. Nah, dengan adanya akal atau kecerdasan kita diminta oleh Allah untuk senantiasa berpikir ya, berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, ini ya, jadi kita berpikir dengan akal atau kecerdasan. Kemudian potensi yang kedua, Allah membekali kita. Potensi yang kedua adalah potensi fisik atau badan. Alhamdulillah anak-anak di sini diberikan fisik atau badan yang sehat, fisik atau badan yang sempurna. Ya, ini harus disyukuri karena ternyata di luar sana banyak juga saudara-saudara kita itu yang diberikan oleh Allah itu fisik yang tidak sempurna. Mungkin kakinya hanya satu atau mungkin tangannya hanya satu gitu ya, atau mungkin punya mata tapi tidak bisa digunakan untuk melihat, punya telinga tapi tidak bisa digunakan untuk mendengar. Nah, ini karena Allah memberikan fisik yang berbeda dengan kita ya. Maka anak-anak marilah kita jaga fisik atau badan kita itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jiwa atau ruh. Jadi potensi kita yang ketiga adalah jiwa atau ruh. Allah memberikan kita itu potensi jiwa atau ruh agar hati kita senantiasa lembut, agar hati kita itu senantiasa digunakan untuk mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka kita akan senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat bagaimana cara kita mengenal diri sendiri. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengenal diri sendiri. Yang pertama, mengamati diri sendiri.
Jadi kita memanfaatkan diri sendiri, anggota badan kita yang dikaruniakan Allah kepada kita itu untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dikaruniai anggota tubuh yang sehat, anggota tubuh yang sempurna. Maka kita harus disyukuri. Jadi kita mengenal diri sendiri. Oh, mata saya itu sempurna, maka saya gunakan untuk apa? Hidung saya gunakan untuk apa? Oh, saya diberikan kemampuan otak yang sempurna oleh Allah, maka saya gunakan untuk apa? Oh, saya gunakan untuk memahami materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah mengetahui hakikat penciptaan. Ya, di dalam surat Al-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, bagaimana kita mengenali diri sendiri? Kita harus bisa mengetahui bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu tidak hanya sekedar kita melaksanakan sholat, kemudian kita melaksanakan puasa, kemudian kita membayar zakat, itu ya. Tapi beribadah kepada Allah itu cakupannya sangat luas. Kita berkata-kata yang baik kepada teman kita itu juga termasuk beribadah. Kita berbakti kepada orang tua itu juga beribadah. Kita menuntut ilmu itu juga beribadah. Nah, maka ketika kita bisa mengenali diri sendiri bahwa kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah, maka kita gunakan potensi kita seoptimal mungkin. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat 7, karena seseorang yang mensyukuri nikmat Allah akan senantiasa menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa dan segala yang ia miliki adalah milik Allah. Yang keempat, mengetahui peran dan kedudukannya. Jadi peran dan kedudukan kita sebagai hamba Allah itu apa sih? Ya, ini nanti boleh kalian cek di surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah atau utusan Allah di muka bumi. Dengan mengingat perannya sebagai khalifah, maka ia bisa memperlakukan orang lain dan alam sekitarnya dengan baik. Maka sebenarnya kita di dunia ini memiliki tugas sebagai utusan Allah untuk memakmurkan bumi. Bagaimana cara kita memakmurkan bumi? Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Kalau kalian sebagai siswa, seorang siswa sebagai pelajar, maka bagaimana cara kita untuk memakmurkan bumi? Yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Mencari ilmu itu tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Seperti misalnya ketika ujian itu diupayakan mengerjakan ujian dengan jujur, tidak dengan mencontek. Agar keberkahan ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu tetap ya. Kemudian peran yang berikutnya apa saja? Menjaga lingkungan dengan tidak membuat kerusakan. Mohon maaf ya kalau ada anak yang sudah mulai mengkonsumsi rokok nih. Nah, berarti kita tidak mau menjaga lingkungan kita. Karena kalau kita merokok itu kan juga sebenarnya menimbulkan polusi ya. Nah, berarti kita tidak mau menjaga lingkungan. Mengapa kita sulit mengenal diri sendiri? Itu yang pertama, itu karena kita sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sehingga itu lupa dengan kelebihan yang dimiliki. Jadi kalau kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain boleh, membandingkan kepada orang yang punya prestasi agar kita bisa terpacu, agar kita bisa memiliki motivasi untuk bisa berprestasi sama dengan teman-teman kita. Nah, kemudian yang kedua ini, lupa untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dan terlalu fokus dengan masalah hidup yang menimpa. Kemudian yang ketiga, merasa bersalah dan terpuruk dengan kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran ya. Dari kesalahan yang kita lakukan, kita bisa belajar apa sih yang membuat saya kok melakukan kesalahan. Kemudian apa dengan kesalahan yang saya lakukan, apa konsekuensi atau hasil yang saya dapatkan. Nah, justru dengan kesalahan itu bisa menjadikan pelajaran agar besok tidak dilakukan lagi. Dan itu menjadi satu evaluasi agar kita kedepannya itu menjadi semakin baik. Nah, kemudian yang keempat itu terlalu sering melihat ke atas sehingga lupa bahwa masih banyak orang di dunia ini yang hidupnya jauh lebih menderita daripada hidupmu. Dalam menjalani kehidupan memang gitu, kita harus kadang-kadang melihat ke atas, kadang-kadang melihat ke depan, kadang-kadang melihat ke bawah, dan jangan melihat ke atas terus ya, karena kalau melihat ke atas terus itu lupa ya bahwa ternyata di sekitar kita masih banyak saudara kita itu yang mengalami penderitaan ya, atau mengalami kekurangan seperti itu.
Nah, ini ya anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bu Dewi harapkan dengan apa yang Bu Dewi sampaikan, nanti bisa anak-anak aplikasikan, bisa anak-anak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran anak-anak di Zoom meeting kita, di Zoom meeting pelajaran bimbingan konseling pada pagi hari ini. Bu Dewi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.